Haji Harahap NIM 1182020003 akan menjelaskan bagaimana cara tohara, yaitu bertayamum. Yang pertama, carilah dinding yang suci dan bersih yang tidak terkena najis. Pertama, pukulkan tangan ke dinding, terus tepukkan, lalu usap. Sapu ke kepala, sampai 3 kali. Ambil lagi dinding, tepukkan, embus. Lalu selanjutnya tepukkan lagi, sapu dari tangan, ujung, tengah, sampai ke jari. Dan seterusnya. Begitulah bagaimana cara toharo dengan bertayamum. Sekian video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agisti Hairiyah dari kelas PAI 6A. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara tayamum. Sebelum kita melaksanakan tata caranya, perlu kita ketahui bahwa pengertian daripada tayamum tersebut. Nah, di sini tayamum adalah menyucikan diri sebagai pengganti wudhu yang dilakukan karena tidak ada air. Menyucikan diri dengan cara tayamum dilakukan menggunakan tanah dan debu. Nah, untuk diketahui, tayamum itu hanya boleh digunakan sekali dalam 1 kali sholat wajib. Nah, sementara untuk sholat sunnah itu dapat dilakukan beberapa kali asalkan belum batal. Nah, syarat-syarat tayamum itu ada 4. Yang pertama itu karena sudah memasuki waktu sholat. Kemudian yang kedua, itu sudah berusaha mencari air, akan tetapi tidak ada air sedikit ataupun terlalu sedikit gitu, tidak cukup untuk melakukan wudhu seperti biasanya. Nah, kemudian yang ketiga itu dengan debu yang suci. Nah, serta berhalangkan, yang keempat itu adalah berhalangan menggunakan air ataupun sakit. Nah, adapun sunnah tayamum adalah menghadap kepada kiblat, kemudian membacakan basmalah dan menepiskan debu di tangan. Menepiskan debu ketika sudah mendapatkan mendapatkan debu, kemudian ditepiskan. Nah, di sini tata cara tayamum. Yang pertama itu membaca niat sebelum tayamum, meniatkan dalam hati, kemudian menekan kedua telapak tangan di tanah ataupun debu yang ada di sekitar. Kemudian jari-jari kedua telapak tangan itu dirapatkan. Kemudian ambil debunya, kemudian niatkan yang dibacakan saat melaksanakan tayamum, yaitu nawaitu tayamuma li istiba'at hati sholati lillahi ta'ala. Nah, kemudian yang kedua itu adalah mengusap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Mira Reski dari kelas PAI 6A Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tata cara tentang tayamum sebagai salah satu tugas mata kuliah pengembangan laboratorium pendidikan agama Islam. Nah, terlebih dahulu ada salah satu hadis yang berbunyi seperti ini. Maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau bersih seputaran mukamu dan tanganmu. Kemudian selanjutnya masuk ke dalam tata cara bertayamum. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah berniat. Niat ini adalah amalan hati dan hanya Allah Ta'ala lah yang mengetahuinya. Dan jika ingin melakukan sesuatu, alangkah baiknya kita haruslah berniat terlebih dahulu, termasuk ketika akan melakukan tayamum juga harus terlebih dahulu melakukan niat, itu secara dalam hati atau dalam lisan.
Nah, pertama-tama jangan lupa membaca basmalah, yaitu Bismillahirrohmanirrohim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, kemudian cara yang selanjutnya yaitu menempelkan telapak tangan ke tanah atau debu. Nah, menempelkan telapak tangan ke tanah atau debu ini dengan sekali tepukan saja, kemudian mengusapkannya ke wajah sekali saja. Nah, setelah itu membasuh tangan hingga siku dan dilakukannya juga hanya sekali. Utamakanlah dengan tangan kanan terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah itu yang terakhir, jangan lupa membaca doa setelah wudhu seperti biasa, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, jika sudah membaca doa wudhu berarti tayamumnya sudah selesai. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tata cara tayamum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Syarifah dari kelas PAI 6A, kelompok 1 pengelolaan lab PAI. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tayamum dan tata caranya. Tayamum secara harfiah yaitu menyengaja, sedangkan menurut syara tayamum adalah menempelkan debu yang suci pada wajah dan tangan sebagai pengganti wudhu, mandi, atau membasuh anggota tubuh dengan syarat-syarat tertentu. Nah, kemudian mengapa tayamum harus menggunakan debu? Nah, hal ini sudah ada ketentuannya di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 43. Nah, dalam ayat tersebut terdapat kata sol'id yang ditafsirkan sebagai debu. Debu yang bisa kita gunakan untuk bersuci tentunya haruslah debu yang suci terlebih dahulu, yaitu debu yang berada di permukaan tanah, pasir, dinding, atau batu. Pendapat ini berdasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, dijadikan bumi ini bagiku sebagai masjid, yang berarti suci. Hadis riwayat Ahmad. Dengan demikian, tanah atau debu dapat digunakan untuk bersuci atau mensucikan ketika tidak ditemukan air, atau ketika terdapat larangan menggunakan air karena sakit dan sebagainya. Debu yang digunakan untuk bertayamum harus dalam keadaan suci, yaitu debu yang tidak mengandung najis. Perlu diingat, debu yang dipakai tayamum tidak diperbolehkan untuk digunakan berulang kali. Kemudian Al-Ghazali menambahkan bahwa tayamum harus dilakukan setelah masuk waktu sholat dan hanya bisa dipergunakan untuk satu kali sholat fardu dan sholat sunnah. Kemudian untuk sholat fardu berikutnya kembali melakukan tayamum. Seperti itu. Kemudian langsung saja kita ke tata cara bertayamum. Anggap saja di sini ada debu ya. Disunahkan menghadap kiblat, lalu letakkan kedua telapak tangan pada debu dengan posisi jari-jari kedua telapak tangan dirapatkan. Dalam keadaan tangan masih diletakkan di debu, lalu ucapkan bismillah dan niat seperti berikut. Kemudian tepukan debu, lalu hembuskan, baru diusapkan ke seluruh muka. Selanjutnya letakkan kembali telapak tangan pada debu, kemudian tepukan, hempaskan, dan telapak tangan kiri mengusap lengan kanan hingga ke siku. Kemudian tangan kanan diputar untuk diusapkan juga sisi lengan kanan yang lain, dan telapak tangan mengusap dari siku hingga dipertemukan kembali jempol kiri mengusap jempol kanan. Lakukan hal yang sama pada tangan kiri seperti tadi. Setelah tayamum dianjurkan juga oleh sebagian ulama untuk membaca doa bersuci. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.